Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam dan selamat datang kepada teman-teman yang telah bergabung pada rangkaian talk show Digital Careers Overview pada malam hari ini, selama 4 hari ke depan. Saya Hanifah bin Hajil, selaku MC pada malam hari ini akan ditemani oleh rekan saya, Kak Kaisan, selaku moderator selama kurang lebih 2 jam ke depan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radio El Shifa selaku media partner yang telah membantu menyukseskan terselenggaranya acara serta Mbak Syafanida yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini. Agar acara ini berjalan lancar dan penuh berkah, mari kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka rangkaian talk show Digital Careers Overview selama 4 hari ke depan, mari kita dengar sambutan sekaligus pembukaan secara simbolis rangkaian IKASA Talk Show Series 2022 oleh Kak Askia Ulil Azmi selaku Sekjen IKASA. Kepada Kak Ulil, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, halo suara aku masuk gak ya? Masuk Kak, aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan aku Ulil, perwakilan dari pengurus inti IKASA, mewakili Kak Alfian sebagai ketua dan juga mewakili Kak Sabit sebagai kepala bidang kealumnian. Mereka juga kebetulan belum bisa hadir nih di kegiatan malam hari ini dan titip salam buat teman-teman semuanya. Mungkin cerita dikit kali ya, terkait memang program ini hadir kenapa gitu. Jadi memang kegiatan ini hadir, tujuannya atau diinisiasi untuk menjadi sarana berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman juga nih, terkait sebenarnya gimana sih prospek kerja di bidang digital. Sehingga harapannya mungkin, para alumni, para alumni Ashifa, anak-anak IKASA, anggotanya, itu bisa, belajar lebih banyak, terus lebih tahu banyak juga nih dari para alumni yang memang udah ada gitu di bidang tersebut. Sehingga harapannya ini bisa jadi, wadah teman-teman untuk benar-benar cari tahu lebih banyak terkait mungkin, kekepoan-kekepoannya atau mungkin pengen tahu lebih banyaknya gitu sih. Nah, semoga harapannya juga kegiatan ini berjalan lancar ya 4 hari ke depan, terus juga, teman-teman bisa dapat banyak, ilmu dan juga memperkaya perspektif teman-teman, juga bisa, memperluas referensi teman-teman juga. Mungkin kalau dari aku ya, mau ngucapin terima kasih banyak nih kepada para teman-teman di bidang alumni yang udah akhirnya menginisiasi program ini, dan juga beberapa center ataupun biro ataupun pihak lain yang mendukung kegiatan ini sehingga bisa berjalan dan juga dimulai pada hari ini sampai 4 hari ke depan. Mmm Dan karena memang hari ini aku hadir untuk membuka juga mungkin dengan membaca basmalah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, kegiatan IKASA Talk Show Series 2022, mmm, resmi dibuka dan, udah sih paling gitu doang. Sama aku mau sedikit penutupan, boleh kali ya dibantu nih mau dikit pantun biar agak seru? Cakepnya dong Kak Raffi, tolong dibantu nih. Atau teman-teman yang lain sebelum ditutup. Jadi aku mau dikit pantun ya, makan seblak pakai sambal terasi, cakepnya. Cakep, cakep, Seblak pedes nikmat tiada tara. Selamat cakep. menikmati proses eksplorasi diri. Semoga kelak kita jadi idaman mertua. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kepada Kak Ulil atas sambutan dan pantunnya. Oke, selanjutnya aku mau ngenalin dulu nih moderator kita pada malam hari ini. Ada Kak Kaisan Ahmad Maulana, angkatan 1 Ashifa Wanareja, yang sekarang lagi jadi mahasiswa, psikologi UI dari, Kepala Betul School Center IKASA.
tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut pembicara dari moderator kita, kepada Kakak Ihsan dan Kak Safanida, waktu dan tempat, dipersilakan. Oke, terima kasih Hanifa atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Halo, gimana nih kabarnya? Oke, mungkin semoga pada sehat-sehat semua ya. Dan ya halo, dan semoga juga internetnya lancar nih sehingga bisa mengikuti acara Digital Career Overview sesi pertama ini dari awal hingga akhir. Nah, mungkin aku di sini nggak sendirian nih. Aku juga ditemanin oleh narasumber kita. Tapi sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan narasumber kita yang Keisha ini. Oke, mungkin share screen-nya. Oke, sip. Oke, udah muncul. Oke, jadi pembicara kita pada hari ini adalah Kak Syafa Khairunnida. Beliau merupakan angkatan 7 Records di Ashifa Jalan Cagak. Beliau pernah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung S1-nya pada bidang Industrial and Product Design. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Purwadika Digital Technology School di bidang UI UX Design. Dan saat ini beliau sedang menyelesaikan studi S2-nya di bidang Industrial and Product Design di Institut Teknologi Bandung. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di slide ini banyak sekali nih pencapaian yang telah dicapai oleh Kak Syafanida. Nah, aku akan membacakan beberapa saja nih. Kak Syafanida pernah menjadi internship UX researcher di Buku Warung, pernah menjadi full-time UX researcher di Seribu, dan saat ini menjadi researcher or co-facilitator di LabTech Indi, dan juga merupakan seorang UX researcher di Niaga Hoster. Oke, keren-keren ya nih ya teman-teman pencapaiannya Kak Syafanida ini. Nah, mungkin kalian udah penasaran nih kayak yang mana sih Kak Syafanida? Oke. Oh, udah di spotlight nih. Halo Kak Syafanida. Oke, halo semua. Salam kenal. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Baik, so far happy. So Dan far lagi happy. nyantai aja di kosan. Oke, semoga sampai akhir ya Kak happy-nya gitu. Aman. Oke, tadi Kakak ngekos berarti sekarang lagi di Bandung ya Kak? Iya, bener banget. Lagi di Bandung. Oke, Bandung lagi dingin-dinginnya nih kayaknya Kak. Lagi Hujan gitu. sangat berdinamik ya cuacanya. Saja. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran nih ya tentang Kak Syafanida ini. Jadi mungkin tanpa memperpanjang waktu dan tempat, langsung aku persilakan kepada Kak Syafanida. Oke, mungkin boleh dibantu share screen ya. Oke, sebentar ya Kak. Sip. Oke, halo semua. Di sini mungkin aku mau disclaimer dulu. Di sini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama berpetualang gitu ya, terkait dunia digital produk gitu. Karena basic aku mungkin adalah desain produk, jadi aku akan banyak berbicara tentang historis mengenai produknya itu apa, terus akhirnya masuk ke digital produknya seperti apa, skill yang dibutuhkan apa, dan role yang ada di dunia digital produk itu seperti apa. Kenalin, aku Nida, angkatan 7, berarti ya Records, SMA, udah sarjana baru aja kemarin di ITB, jurusannya desain produk, dan tadi udah disebutin gitu ya, sekarang lagi magister juga, jadi fakultasnya FSRD. Mungkin kalau dari aku sendiri sekarang role-nya adalah UX research gitu. Dan akhirnya masuk ke dunia digital produk basicnya karena akhirnya ada sesuatu mindset yang aku selalu bawa dan ada suatu mindset yang aku dapatkan ketika aku menjalani kuliah gitu ya, dunia perkuliahan yang ternyata di luar ekspektasi dan dugaan aku kalau akhirnya aku sampai ke dunia research digital produk yang sangat berpikir mungkin ya gitu. Aku kira masuk FSRD gambar-gambar gitu kan, aku kira masuk FSRD aku akan menjadi seniman gitu. Tapi sebenarnya perjalanan mengantarkan aku sampai sini. Jadi aku mungkin akan lebih banyak cerita terkait perjalanan mindset aku secara historis gitu ya, terkait desain produk dan digital produk. Next. Nah, tadi
tadi kalau bicara tentang mindset, mungkin teman-teman semua pernah tahu tentang cara berpikir gitu ya, metode-metode berpikir yang sangat variatif. Waktu kuliah diajarin sih gimana caranya untuk akhirnya kita bisa berpikir kritis gitu ya, berpikir secara sistematis gitu ya. Tapi mungkin yang aku dapatkan selain itu ada satu jenis gitu ya, cara berpikir, ada satu jenis mindset yang membawa aku sampai ke sini adalah design thinking gitu. Kenapa aku memulainya dengan design thinking? Karena menurut aku design thinking bukan sekedar judul gimana caranya kita berpikir, tapi ini adalah way of thinking aja. Dan di design thinking sangat humanis gitu ya. Di design thinking adalah suatu hal, suatu mindset yang akhirnya aku temukan di berbagai hal yang sangat dibutuhkan untuk dunia yang saat ini serba cepat berubah, mungkin seperti itu. Jadi startnya ketika bicara tentang critical thinking adalah gimana caranya kita menganalisis sesuatu gitu ya, gimana caranya kita data driven approach, gimana caranya akhirnya kita bisa melihat suatu information gitu ya, atau suatu big data yang sangat besar yang akhirnya kita bisa olah gitu ya secara pendekatan kritis gitu. Ketika akhirnya kita bicara tentang system thinking, itu adalah holistik, lebih luas lagi, berpikir secara sistem, gimana akhirnya kita bisa mengintegrasikan gitu ya antara peluang gitu ya, mengintegrasikan antara berbagai hal untuk menjadi suatu rangkuman yang jelas dan terhubung gitu ya. Jadi system thinking ini adalah untuk suatu hal yang sifatnya adalah problem solving yang sangat kompleks begitu. Nah, design thinking ini adalah apa? Jadi di design thinking ini adalah mindset yang aku dapatkan ketika akhirnya aku menekuni dunia seni rupa, dunia desain, dunia di mana aku bisa mengeksplor berbagai hal tanpa ada salah dan benar, tanpa ada suatu judgment kalau misalnya proses itu harus dilakukan secara rumus gitu ya, proses itu harus dilakukan secara fix gitu ya, nggak ada yang salah, tapi di sini sangat divergent gitu ya, sangat luas gitu, dan di sini belajar banyak menciptakan suatu hal yang berbeda dan sifatnya adalah for game changing innovation. Apapun yang kita lakukan, apapun yang akhirnya kita berikan itu adalah suatu sifatnya diverge gitu, luas gitu, dan suatu hal yang sifatnya membawa ke dalam suatu innovation. Dan akhirnya aku belajar design thinking, ketika akhirnya aku punya mindset design thinking ini, ternyata nggak lepas dari di dalamnya aku harus menggunakan critical thinking dan system thinking ini. Jadi yang aku maksud di sini kenapa akhirnya mindset, karena ini adalah suatu hal yang tertanam di diri aku untuk akhirnya bagaimana aku melihat suatu peluang, melihat suatu problem, melihat suatu kesempatan yang akhirnya bisa diolah ke dalam suatu proses innovation gitu, mungkin seperti itu. Kalau cerita tentang akhirnya mindset ini, next mungkin. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya di Google gitu atau searching atau ada yang pernah tahu tentang proses design thinking itu seperti apa, mungkin kelihatannya banyak diagram macam-macam gitu ya, prosesnya ada 5 proses gitu ya, terus habis itu kelihatan ada diagram, terus sifatnya wah macam-macam nih, linear proses dan lain-lain. Tapi di sini design thinking yang aku maksud selain dari yang ada dan kalian baca di Google, aku lebih kepengen ngasih tahu kalian terkait dengan apa sih hubungannya design thinking yang aku bawakan, mindset yang aku dapatkan ini dengan akhirnya perjalanan aku untuk menjadi UX researcher. Next lagi. Oke, mungkin boleh diputar dulu videonya. Human-centered design is a creative approach to problem solving, one that starts with people and ends with innovative solutions tailored to meet their needs. When you understand the people you're trying to reach and then design from their perspective, not only will you arrive at unexpected answers, but you'll come up with ideas that they'll embrace. Human-centered design is both how you think and what you do with it. It's a process that consists of 3 phases: inspiration, ideation, and implementation. The inspiration phase is about learning on the fly, opening yourself up to creative possibilities, and trusting that as long as you remain grounded in the desires of the people you're designing for, your ideas will evolve into the right solution. In the ideation phase, you'll come up with lots of ideas. Some too crazy to work, some too crazy not to try, and you'll refine them, tossing out the bad and improving the good.
Making things helps you learn, grow, and test your ideas. Building a simple prototype gets your idea tangible and gives you something to put right back into the hands of the folks you're designing for. Without their input, you won't know if your solution is on target or how to evolve your idea. Keep iterating, testing, and integrating feedback until you've got everything just right. During the implementation phase, you'll build partnerships, shore up your business model, and get your idea out into the world, which was always the goal in the first place. Anyone can practice human-centered design, and everyone benefits because it gets us all to solutions that are adopted and embraced. Oke, sip. Kalau dari video tadi ngenalin tentang sebenarnya adalah akar dari human centered design mindset, tapi yang tadi sebenarnya ada IDEO. Ini dari KI boleh diputar. Mungkin videonya satu lagi mengenai penjelasan tentang apa itu design thinking dan gimana caranya akhirnya design thinking, bagaimana prosesnya untuk akhirnya kita bisa tahu design thinking itu seperti apa. Design thinking is an approach to creative problem solving. It's a human-centered path to innovation. Hello, I'm David Kelly. I'm happy you're here to explore design thinking with IDEO. You know, so many people don't think of themselves as creative, but I think that's wrong. Everybody's creative. And that's one of the reasons we teach design thinking, because we think that knowing this kind of approach can unlock your creativity and make you feel capable of coming up with routinely wonderful ideas. Design thinking starts with people. It's about putting human needs at the center of all we do. It's about simple mindset shifts and new ways of looking at problems through empathy and collaboration. For an idea to be both successful and meaningful, we use 3 lenses to bring it into focus: desirability, feasibility, and viability. This ensures we're creating something that makes people's lives better, but that's also feasible to produce and makes good business sense. There are many different phases of design thinking. We find it helpful to teach it in a linear way, but in practice, it's more like this. Design thinking unfolds in iterative loops, moving back and forth across phases, some taking much longer than others. To learn it, you need to try it out for yourself. The skills and mindsets of design thinking can help you tackle your biggest challenges and build your creative confidence. Once you put it into practice and make it your own, who knows what important problems you might solve. Oke, sip. Nah, yang tadi udah diputar adalah video pengenalan design thinking dari IDEO, di mana IDEO adalah sebuah konsultan yang pertama kali mengenalkan tentang mindset design thinking dan akhirnya menjadi sebuah konsultan produk-produk yang sangat terkenal, yaitu contohnya adalah Apple, contohnya adalah YouTube, Google, dan lain-lain untuk menciptakan produknya gitu ya. Dan IDEO ini, kalau kalian tahu, pertamanya dibikin oleh Don Norman gitu ya, pertama kali menemukan, dan ketika akhirnya sekarang ada di Stanford University ada satu kelas namanya Design School, di mana kelasnya itu adalah menciptakan suatu solusi gitu ya, suatu innovation dari berbagai latar belakang keilmuan gitu ya. Jadi kalian masuk kelasnya gitu, ada berbagai latar belakang keilmuan dibagi per kelompok untuk akhirnya bersama-sama decision making, mengambil keputusan terkait problem secara general, holistic problem gitu. Dan sebenarnya aku tekankan di sini yang tadi adalah fokus kepada user, fokus kepada problem gitu. Kenapa fokus kepada user? Kalau kalian lihat sekarang, problem sangat banyak gitu ya, solusi sangat banyak, tapi akhirnya kita bagaimana menciptakan suatu solusi yang kontekstual. Contohnya adalah kalau kemarin COVID gitu ya, mungkin ada satu kebijakan gitu yang mewajibkan semua orang harus untuk jaga jarak, harus untuk menggunakan protokol kesehatan. Tapi ketika akhirnya solusi itu diterapkan ke setiap user atau pengguna yang berbeda, solusi itu akan menjadi suatu hal yang berbeda. Di sini, proses creative thinking atau proses design thinking itu dimulai, di mana akhirnya fokusnya kepada user, di mana akhirnya fokusnya kepada manusianya.
penggunanya gitu. Jadi kalau misalnya di gambar ini dilihat untuk bagaimana anak-anak itu bisa akhirnya secara senang gitu ya menggunakan solusinya gitu ya. Gimana sih akhirnya bisa menciptakan suatu produk atau suatu solusi yang sesuai dengan kebutuhan si anak-anak kecilnya kalau di sini. Gimana caranya supaya anak-anak ini tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya, dan tetap menjaga jarak gitu. Dan akhirnya terciptalah suatu solusi, sebuah produk yang sangat menyenangkan dan sangat sesuai gitu dengan kesukaan dan akhirnya kebutuhan si anak-anak ini. Gitu. Mungkin banyak ini gambar yang cukup representatif terkait dengan human centered design dan mindset design thinking. Nah, next-nya ini mungkin boleh next lagi, ini tadi udah diputar videonya. Apa hubungannya dengan digital product? Kalau misalnya aku coba ajak teman-teman untuk melihat gitu ya secara desain dalam keseharian gitu ya, melihat secara reflektif lagi apa aja yang udah digunakan teman-teman dalam keseharian gitu ya, nggak lepas dari namanya produk, nggak lepas dari namanya mungkin kalau spesifik digital produk. Produk itu apa? Produk itu adalah yang teman-teman pakai, apapun itu yang teman-teman gunakan, yang teman-teman lihat, pensil, pulpen gitu ya, furniture, pintu, semua hal produk, kunci gitu ya. Jadi dari teman-teman bangun tidur sampai akhirnya tidur lagi, teman-teman menggunakan produk dan hubungan dengan produk. Dan itu langsung teman-teman gunakan, merasakan experience-nya gitu. Teman-teman menggunakan, melihat produk dari yang sangat kecil, peniti, sampai sebuah pesawat gitu yang sangat besar. Gimana akhirnya suatu mindset, problem solver gitu ya, atau suatu innovation ini tercipta gitu. Nah, yang membawa itu adalah tadi, suatu mindset di mana akhirnya design thinking ini atau mindset yang fokus kepada problem, fokus kepada pengguna, bisa menciptakan inovasi-inovasi itu. Apalagi sekarang di dunia yang sangat cepat berubah gitu ya, di dunia yang emang sangat banyak sekali inovasi, kebutuhan-kebutuhan pengguna yang spesifik itu sangat ditekankan. Salah satunya ada di dunia digital product atau mungkin yang biasanya sekarang teman-teman lihat gitu ya adalah software, aplikasi yang teman-teman pakai di smartphone teman-teman semua. Nah, next-nya, kalau bicara produk digital, mungkin kita bisa bagi dua, yaitu tangible dan intangible gitu. Kalau misalnya digital produk mungkin suatu hal yang intangible, yang teman-teman nggak bisa pegang, yang teman-teman bisa merasakan experience-nya itu secara tidak nyata gitu. Jadi secara mungkin akhirnya kalau teman-teman lihat ketika ada hardware dan ada software, ya digital produk, software dan hardware adalah tangible produknya. Nah, di sini kenapa aku akhirnya kasih contoh laptop gitu ya, dan ini Apple gitu, karena mungkin ini yang sangat representatif dan mungkin sangat mudah diingat untuk teman-teman semua gitu ya, terkait dengan mindset, terkait dengan pemahaman apa itu produk dan apa itu digital produk dan apa itu akhirnya nanti ujungnya akan seperti apa karir di digital produk. Next-nya lagi. Ini mungkin yang teman-teman bisa katakan intangible product. Kalau di sini gambarnya adalah yang ada di layar komputer teman-teman semua gitu ya. Next-nya lagi. Nah, kalau melihat tadi aku bicara innovation, bicara tentang mindset design thinking, human centered design dan lain-lain, kita bisa nge-breakdown lagi dari akhirnya industrialisasi gitu ya. Melihat dulu itu si produk gitu ya, Apple menciptakan produk yang sangat mungkin akhirnya sesuai dengan kebutuhan penggunanya, sesuai dengan kebutuhan orangnya saat itu, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, ada suatu perubahan, ada suatu innovation yang akhirnya mengantarkan kepada produk-produk Apple yang sekarang. Mungkin kayak gitu, yang dulunya suatu komputer gede gitu ya, sekarang mungkin ada kebutuhan lain yang emang disesuaikan dengan teknologi yang tadi dan disesuaikan dengan bisnis. Disitulah akhirnya muncul digital product, mungkin karir terkait digital product, digital transformation, dan lainnya. Next-nya lagi. Nah, di sini tadi aku ngomongin tentang IDEO, gimana yang tadi adalah konsultan pertama kali untuk akhirnya menggunakan design thinking ini sebagai suatu cara untuk problem solving. Jadi kalau teman-teman semua pakai MOS, ya, MOS yang teman-teman sekarang pakai itu adalah proyeknya IDEO dan MOS pertama kali yang digunakan dan diciptakan di dunia ini, gitu. Jadi fokusnya adalah gimana caranya si orang, kebutuhan orangnya ini itu supaya lebih mudah untuk akhirnya mengoperasionalkan komputer. Disesuaikan dengan behavior-nya, disesuaikan dengan attitude mereka, disesuaikan dengan perception mereka, gimana akhirnya interaction mereka dengan suatu produk dan akhirnya respon dari interaksi itu. Intinya itu.
Nah, sama halnya dengan mindset ketika akhirnya masuk ke digital product, karena sama-sama produk. Ketika akhirnya ada suatu innovation gitu ya, nggak lain kita harus berbicara tentang apa sebenarnya kebutuhan yang harus kita selesaikan gitu, kebutuhan spesifik penggunanya. Dan di situ aku merasa selama akhirnya berkarir, mungkin selama akhirnya aku melakukan project, mindset inilah yang membantu aku untuk akhirnya bisa tackle berbagai macam problem gitu ya, bisa akhirnya punya kekuatan untuk akhirnya aku menerima suatu challenge dari apapun peluang, apapun masalahnya yang ada di depan aku gitu. Next. Di sini juga sama iPhone. Kalau misalnya kalian teman-teman pegang handphone gitu, yang punya iPhone, itu adalah suatu produk juga, di dalamnya sangat compact, ada experience-nya ketika teman-teman dari hardware-nya ngeklik sisi sebelah kanan volume, klik tombol mati, itu ada suatu interaction yang emang dipikirkan sesuai dengan mental model atau perception orang ketika menggunakan produknya. Dan ketika teman-teman menggunakan software-nya di dalamnya, itu juga sesuai dengan apa sih kebutuhannya. Gimana sih perception orang ketika akhirnya melihat perception orang kalau misalnya di swipe akan ke atas gitu ya, digeser akan ke samping. Nah, itu adalah suatu interaction yang prosesnya sangat panjang kalau di breakdown dan di deep lagi secara mendalam, yaitu akan ada di namanya iteration atau akan ada di namanya suatu proses sebelum akhirnya sampai ke solution, sebelum akhirnya sampai ke suatu produk yang teman-teman pakai ini. Nah, disitulah akhirnya aku akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya proses di balik penciptaan digital produk dan apa aja role yang akan terlibat di dalamnya. Nextnya lagi. Kalau bicara inovasi, di Indonesia mungkin yang teman-teman semua pernah pakai adalah Gojek, di mana akhirnya Gojek itu melihat peluang dari segi innovation, dari segi bisnis, dan dari segi peluang lokal gitu. Jadi ini biasanya disebut globalisasi, guys, global lokal gitu, di mana akhirnya penciptaan inovasi ini dilakukan dengan melihat bagaimana akhirnya produk-produk yang udah ada di luar sana yang diimplementasikan yang sesuai dengan konteks yang ada di Indonesia secara lokal, apa sih sebenarnya yang bisa kita ulik lagi, apa sih sebenarnya peluang dari berbagai macam mungkin problem yang ada di Indonesia gitu ya, apa sih kebutuhan dari orang-orang dan masyarakat Indonesia gitu ya, terkait dengan pelayanan masyarakat gitu, atau pelayanan servis gitu. Nah, akhirnya terciptalah Gojek. Di sini mungkin kalau teman-teman lihat ada suatu aplikasi gitu yang dulu improve, yang dulu cuma ada Gojek doang gitu, 2015 cuma ada motor aja, mitranya adalah abang-abang ojek gitu ya, ojek di pinggir-pinggir jalan gitu, penggunanya adalah kita semua yang bisa menggunakan aplikasinya. Habis itu seiring berjalannya waktu juga ada suatu innovation lagi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan respon dari pasarnya, sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Lama-lama kita pernah mungkin akhirnya menggunakan yang lain gitu ya, GoFood, akhirnya tiba-tiba ada GoShop gitu, terus ada lagi GoTix dan macam-macam, semuanya terus diimprove. Dan kalau teman-teman pakai digital product, ketika akhirnya ada suatu produk yang pertama kali launching, jarak 1 minggu, 2 minggu akan ada update terus, akan ada suatu iteration perubahan terus di dalam produknya. Kalau teman-teman amati, biasanya ada notification untuk kita tuh upgrade produknya gitu. Ntar ada fitur baru lagi, ada fitur baru lagi. Nah, fitur itulah yang akhirnya prosesnya, aku bilang prosesnya selama akhirnya menciptakan fitur itu ada suatu keterlibatan si mindset design proses, design thinking ini, creative innovation gitu ya, problem solving gitu. Nextnya lagi. Yang tadi udah ada di video gitu ya, sebenarnya design innovation gitu atau suatu inovasi itu terciptanya dari apa? Jadi mungkin kalau teman-teman yang belajar bisnis atau belajar desain juga atau mungkin belajar tentang teknologi gitu ya, pernah melihat suatu gambar ini atau design innovation, sweet spot untuk design innovation, apa aja aspek yang dipertimbangkan. Yang pertama desirability gitu ya, dari usernya, penggunanya. Ini yang tadi aku bilang, gimana akhirnya mindset human centered design itu akhirnya tertanam di sini. Valuability mungkin dari sisi bisnisnya gitu ya, terkait dengan market, terkait dengan kebutuhan pasar, terkait dengan bisnisnya, dan dari visibility atau teknologinya. Nah, dari setiap proses digital produk itu tuh melibatkan ketiga ini, dan setiap ketiga ini punya role-nya masing-masing. Intinya itu. Nextnya lagi. Kalau bicara digital transformation, mungkin yang membedakan dengan pekerjaan lain mungkin di sini gitu. Jadi ada
banyak aspek ya mungkin yang sangat dominan perubahannya, perbedaannya ada di setiap stepnya gitu. Kalau misalnya aku boleh ngobrol gitu terkait dengan product manager, aku boleh cerita terkait product manager, mungkin teman-teman semua pernah melihat orang tuanya gitu ya, atau melihat om tantenya gitu yang dulu belum ada namanya startup gitu, kerja di kantor gitu ya, terus teman-teman mungkin merasakan magang gitu di startup gitu, itu suatu hal secara proses, secara environment itu sangat berbeda gitu dengan perusahaan-perusahaan yang dulu. Mungkin di situ dari stepnya aja udah berbeda karena sebenarnya kenapa berbeda, ini dipengaruhi oleh proses pengembangan penciptaan produk digital, di mana dalam inovasinya, dalam setiap prosesnya, dalam setiap iterasinya itu tuh sangat cepat gitu. Ketika kita bicara tentang proses yang sangat cepat ini dinamakan sebagai agile gitu. Ada namanya Agile Manifesto, di mana Agile Manifesto ini menggobrak gitu ya suatu sistem industri gitu ya. Jadi prosesnya beda, manajemennya beda, dan ini pertama kali diimplementasikan oleh HP. Kalau kalian tahu laptop HP, nah itu pertama kali yang akhirnya menggunakan Agile Manifesto, Agile Development Process, di mana akhirnya fokusnya kepada usernya, fokus kepada efisiensi, fokus kepada waktu, dan fokus kepada software yang digunakan. Dan iterasinya gitu ya, secara iterasi gitu, itu akan ada suatu proses development produk 2 minggu sekali, dan itu perubahannya sangat cepat gitu. 2 minggu sekali akan ada proses iteration, akan ada innovation baru, 2 minggu sekali akan ada iteration dan innovation baru. Jadi itulah yang membedakan akhirnya dunia digital, dunia kerja di digital produk gitu seperti apa gitu. Bahkan kalau teman-teman melihat mungkin banyak banget perusahaan-perusahaan yang dulunya nggak pakai digital produk gitu, nggak ada di produk digitalnya, sekarang emang butuh gitu. Contohnya mungkin 3 tahun belakang gitu ya, sekarang udah ada mobile banking gitu. Yang dulu ya kita secara konvensional aja datang ke bank, datang ke ATM, tapi mengikuti perkembangan zaman gitu ya, seiring berjalannya waktu, kebutuhan usernya gitu, dan teknologinya gitu. Nah, akhirnya diciptakanlah suatu produk-produk baru gitu digital. Nggak cuma startup doang, nggak cuma suatu innovation yang membawa suatu visi misi kayak Gojek tadi untuk membuat produk digital, tapi perusahaan-perusahaan yang dulunya nggak pakai digital produk juga sekarang pakai gitu. Jadi ini yang dinamakan digital transformation. Next-nya. Ini mungkin tadi yang aku udah jelasin juga, perbedaan di digital transformation atau di lingkup kerjanya ini banyak terkait dengan culture-nya, teknologinya seperti apa, customer-nya juga akan berbeda, people, orang-orang yang di dalamnya, orang-orang yang terlibat juga memiliki skill set yang emang spesifik dan suatu hal atau skill yang baru yang sangat agile, strateginya juga berbeda. Gitu gambarannya. Next lagi. Nah, ketika akhirnya digital transformation ini gitu ya, kalau di Indonesia tuh udah sangat banyak, semua serba digital gitu ya, bahkan mungkin udah lepas dari namanya mindset human centered design sesuai dengan kebutuhan si penggunanya gitu ya. Kemarin ada yang ramai adalah aplikasi Pertamina gitu, yang sangat mungkin kalau respon dari netizen itu ini buat apa gitu, ini sangat tidak dibutuhkan dan ini mengada-ngada gitu. Nah, ini mungkin adalah suatu hal yang akhirnya sekarang lepas aja dari mindset itu. Jadi ya udah, selama kita udah bisa menciptakan digital produk, ya udah deh kita bikin aja gitu. Tapi di balik itu sebenarnya yang terpenting adalah why-nya gitu. Kenapa akhirnya kita menciptakan suatu produk ini dan akhirnya mencapai suatu produk yang mature. Sebenarnya itu suatu produk yang sama tadi, mindset di balik semua itu, problemnya apa, kebutuhannya apa, dan solutionnya apa, apakah kontekstual gitu ya. Nah itu mungkin akhirnya perlu kita refleksikan lagi gitu. Next-nya lagi, ini terkait dengan proses design thinking, di mana design thinking ini adalah suatu mindset designer pertama kali diperkenalkan oleh seorang arsitek yang akhirnya menciptakan sebuah buku terkait proses berpikir desain yang sangat eksploratif, yang sangat diverse, yang menggunakan creative thinking, level of confidence gitu ya, yang tidak ada benar dan salah gitu, tapi
semua hal, semua orang saat itu tahun 1950 mungkin menganggap mindset desain ini, ya desain adalah suatu hal yang abstrak, seni adalah suatu hal yang abstrak. Proses orang kreatif adalah proses orang gila yang kita nggak bisa mendefinisikan secara rigid, kita nggak bisa melihat itu suatu objektif yang jelas gitu. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, dengan suatu mindset yang akhirnya dibawa oleh pemikiran-pemikiran desain, pemikiran-pemikiran orang-orang kreatif ini, akhirnya kita bisa melihat bagaimana prosesnya secara jelas. Nah, ini pertama kali dikenalkan oleh IDEO dan ini terkait dengan kebutuhan bisnis. Jadi orang-orang di bisnis mungkin melihat gitu ya, mengulik gimana sih seorang desainer gitu ya akhirnya menciptakan suatu produk gitu ya yang akhirnya bisa digunakan gitu. Selain akhirnya dijual tapi bisa digunakan. Mungkin itu. Jadi kalau kita lihat proses design thinking ini enggak linear, non-linear proses, sifatnya holistik, dan kita akhirnya punya mindset untuk berpikir secara diverse gitu ya, dan convergent, berpikir secara meluas, dan berpikir secara menyempit, lalu kita berpikir meluas lagi gitu. Jadi tidak ada yang salah dalam suatu cara berpikir kita, dalam suatu state kita gitu ya. Dengan yang pertama adalah mengenalkan namanya empathize. Empathize ini apa? Kalau misalnya teman-teman masih kuliah, mungkin banyak ngulik bab 1, bab 2 terkait dengan data, terkait dengan observasi gitu ya, terkait dengan data primer dan sekunder, tapi empathize ini juga sama seperti itu, dengan penekanan fokus kepada penggunanya. Kita meletakkan posisi kita gitu ya, sebagai seorang observer yang nggak tahu apa-apa, yang nggak punya segmen terkait, oh kamu merasakan masalah ini, aku tahu kok solusinya. Jadi kita beneran jadi anak kecil yang kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi ketika ada informasi masuk, kita nggak langsung ngejudge itu salah atau benar. Kita nggak langsung ngejudge sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan latar belakang kita, sesuai dengan keilmuan kita gitu ya, sesuai dengan prinsip kita. Kita mendengarkan. Kita mencoba untuk mencari tahu lebih, mencari tahu alasannya kenapa, dengan mindset anak kecil tadi, no judgment, selalu bertanya, dan berempati. Nah, aku tekankan apa bedanya empati dengan simpati gitu ya. Mungkin kalau teman-teman punya teman gitu ya, sering diajak curhat, ada teman yang cuma kepengen didengerin aja, ada teman-teman yang kepengen, yaudah kasih gue solusinya gitu ya, macam-macam. Ketika akhirnya empati, kita yang digunakan adalah telinga kita, dan hati kita gitu. Jadi kita coba untuk mendengarkan dan kita coba untuk merasakan tanpa kita melakukan apapun di situ. Dari situ informasi-informasi tanpa judgement, informasi-informasi dari berbagai metode, berbagai cara itu akan terkumpul sangat banyak gudangnya dengan kita nggak tahu apa-apa. Jadi kita nggak langsung akhirnya nge-state solusinya apa gitu. Kita proses dulu. Sebenarnya di define ini kita memproses apa aja sebenarnya kebutuhannya, apa aja informasi yang relevan, kita coba sambung-sambungkan dari berbagai informasi gitu ya, kita coba diskusikan, kita coba akhirnya refleksikan gitu ya, informasi yang kita dapat sebanyak itu sebenarnya apa sih gitu ya, design challenge-nya, apa sih problemnya, apa sih sebenarnya peluangnya gitu. Baru kita sampai ke ideation. Jadi ketika kita empathize, kita berpikir secara meluas, sangat luas, informasi semuanya kita dapatkan gitu ya dengan berbagai metode gitu ya. Ketika define kita kerucutkan, kita berpikir secara menyempit. Lalu ketika ideation kita menciptakan ide, kita berpikir meluas lagi. Jadi pikiran kita coba dilebarkan, coba dikerucutkan, coba dilebarkan lagi gitu ya. Dan yang paling penting ketika akhirnya kita melakukan proses ini adalah suatu eksekusi. Di mana eksekusi itu kita menciptakan solusinya secara real. Secara real kita bisa gunakan langsung, kita bisa ciptakan, kita bisa melihat solusinya seperti apa, yaitu di tahap prototype. Jadi ketika di tahap prototype, oke, aku dapat solusinya, setelah itu akhirnya kita langsung luncurkan, kita nggak perlu berlama-lama untuk akhirnya, solusinya tepat nggak ya? Solusinya bagus nggak ya? Tapi kita langsung tes kepada usernya, kepada yang menggunakan, kepada akhirnya orang atau problem yang udah kita empathize tadi. Dan akhirnya dari situ kita mendapatkan feedback. Nah, dari feedback itu kita coba benerin lagi dan kita tes lagi sebelum akhirnya kita implementasi. Jadi di situ adalah proses di mana kita berani untuk akhirnya meng-create sesuatu, akhirnya kita berani untuk akhirnya decision making secara empathize gitu ya, dan akhirnya kita berani untuk mengimplementasikan dan mengeksekusi secara langsung. Jadi mindset ini sebenarnya di luar apa ya, project digital product, di luar kerjaan, itu sangat berguna untuk akhirnya kalian mencoba untuk decision making gitu ya dalam kehidupan keseharian kalian gitu. Next-nya lagi,
ini juga sama, tadi aku coba lihat gambar di Google gitu ya, kasih lihat teman-teman gambar di Google, design thinking ini banyak banget jenisnya, tapi secara mindset itu. Nah, kita tuh nggak akan ada selesai ketika akhirnya kita tes. Ketika tes, kita menemukan suatu masalah lagi. Jadi ada suatu pepatah yang bilang, masalah kamu itu selesai kalau masalah baru itu muncul. Gitu. Jadi mungkin teman-teman ngelihat udah dari dulu banyak banget solusi, tapi solusi itu menciptakan suatu masalah lagi diciptakan solusinya, solusi itu menciptakan masalah lagi, ya seperti itu adalah suatu respon gitu. Jadi design thinking ini adalah menciptakan mindset di mana proses innovation itu nggak akan pernah selesai kok. Proses innovation itu nggak pernah ada akhirnya gitu, karena ketika akhirnya kita udah nyelesain masalah, akan ada masalah baru lagi. Itu design thinking. Next-nya lagi. Nah, aku akan cerita terkait dengan role digital product dengan desain thinking yang tadi aku ceritakan. Jadi kalau teman-teman ada di company gitu ya, startup atau digital product gitu ya, di role product, tim product gitu, product management gitu. Nah, di sini itu ada tahap understand, di mana kita memahami problemnya apa, di mana kita harus mencari information sebanyak-banyaknya, dan ini adalah proses di mana kita mengempathize, menganalisis, dan akhirnya kita mendefine. Gitu ya. Jadi ada proses memahami gitu. Nah, di sini ketika kita akhirnya mau mencari tahu suatu problemnya apa, dari produk digital yang akhirnya kita mau ciptakan gitu ya, atau dari suatu software, atau dari suatu fitur yang mau kita kembangkan lagi, kita harus menganalisis dan mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi, surface information, behavior, ini mungkin akhirnya terkait dengan kebiasaan si penggunanya, kebiasaan si usernya, attitude-nya, karakter, dan sampai personality atau belief mereka. Jadi mungkin kalau diibaratkan, Haisan mana ya? Misalnya aku deh, surface information yang kalian lihat dari aku adalah aku menggunakan baju mungkin coklat gitu ya, pakai jilbab coklat gitu. Terus mungkin behavior-nya ternyata akhirnya setelah digulik lagi lebih dalam, aku selalu menggunakan ini karena bagi aku itu simpel. Bagi aku itu adalah suatu hal yang ringkas gitu. Bagi aku warna-warna ini adalah netral. Nah, attitude-nya seperti apa? Ternyata setelah digulik lebih dalam lagi, ternyata aku suka karena nggak cepat kotor gitu warna-warnanya. Ternyata emang ya aku suka untuk membeli hal-hal itu gitu. Ternyata ketika akhirnya aku memilih untuk membeli baju, aku selalu memilih membeli pakaian gitu ya dengan warna-warna yang simpel, dengan warna-warna yang nggak jauh-jauh dari warna coklat, hitam, dan warna-warna gelap. Nah, ternyata dari situ nyambung ke karakter aku gitu. Oh, karakter aku adalah seorang yang seperti apa, dan masuk ke personality aku. Jadi surface information itu bisa kita dapatkan ketika akhirnya kita udah menciptakan atau menanamkan empathize gitu ya, menanamkan mindset empathize di diri kita. Karena ketika akhirnya kita masuk behavior, kita masuk ke attitude dan karakter, ini adalah suatu tahap di mana kita harus untuk mendengarkan, kita nggak boleh ngejudge, nggak ada di otak kita salah dan benar, kita harus menerima suatu information itu. Nah, di dalam digital product itu ada berbagai role gitu ya. Kalau teman-teman udah sering lihat, mungkin di sini metode yang digunakan ketika akhirnya meresearch, ini bagian research, secara kualitatif dan kuantitatif gitu ya, sangat fleksibel. Dengan role yang ada adalah mungkin data science, data analis, ini biasanya ada di tim data, UX researcher, ini ada di tim product, data scientist juga ada di tim data, market researcher ada di marketing gitu ya, user researcher itu tuh biasanya akan disamakan dengan UX researcher, tapi biasanya di beberapa perusahaan akan berbeda. Business analyst ini di bagian bisnisnya. Jadi ketika akhirnya kita melihat proses pengembangan produk digital, itu nggak cuma di tim produk juga gitu. Karena yang tadi aku bilang, digital transformation itu menyebabkan suatu perbedaan dari lingkungan, dari sisi organization, dari sisi sistem yang ada di perusahaan gitu. Jadi semua divisi itu akan terlibat gitu di dalam tahap pengembangan produk ini gitu. Nggak cuma di tim produk doang gitu ya, tapi akhirnya decision-nya itu dari berbagai tim gitu. Dan akhirnya konklusinya akan satu. How make we solution, design challenge, peluang, crafting-nya seperti apa, eksekusinya seperti apa, gitu. Next-nya lagi, explore. Ini yang tadi aku bilang, tahapan di mana kita akhirnya mengeksekusi
idenya apa dari kita sudah melakukan proses understanding. Jadi di sini mungkin ada mindset home make me solution, bagaimana kita bisa menciptakan, ada mindset design challenge, kita punya challenge apa gitu ya. Yang akhirnya mindsetnya adalah fake it or make it gitu. Jadi ada tahap ideasi, ada tahap prototype. Di mana ketika akhirnya kita mau menciptakan suatu produk, kita tes dulu dengan cara kita membuat produk yang fake dulu, tapi bisa digunakan untuk akhirnya bisa mendapatkan feedback. Feedback itulah yang nanti akan diolah dan akhirnya make it, kita membuat gitu ya. Kita membuat suatu produknya, fiturnya yang akhirnya akan di-launching. Nah, tahap explore ini atau tahap eksekusi ini ada di role gitu ya, product owner atau product manager. Biasanya product owner dan product manager ini adalah suatu kepala dari divisi produk gitu ya, yang akhirnya mengumpulkan berbagai inisiasi dari divisi lain, contohnya dari data, dari tim marketing, untuk akhirnya mengumpulkan surface information-nya, untuk akhirnya mengenerate problemnya itu apa, yang nanti akan diturunkan ke dalam tim produknya. Tim produknya itu ada apa aja? Mungkin teman-teman sering dengar UX, UI designer, interaction designer, product designer gitu ya, developer, code engineer, dan lain-lain. Nah, biasanya setiap company itu akan berbeda gitu. Kalau misalnya tim produk itu ada orang-orang yang menciptakan produknya, designer gitu ya, interaction designer, researcher gitu, dengan sekaligus programmernya atau developernya, tapi ada yang nantinya dipisahkan gitu. Jadi tergantung company-nya seperti apa dan tergantung kapasitas karyawannya tuh seperti apa gitu. Next-nya lagi, di tahap 3 kita akan launching gitu ya. Iterasinya tuh akan ada 2 minggu sekali. Dari tahap pertama biasanya nanti kita akan launching di tahap terakhir gitu ya. Nanti siklus ini tuh akan balik lagi. Ketika akhirnya udah launching ya tadi akan balik lagi ke researcher, ke marketing gitu ya, untuk melihat responnya tuh seperti apa. Tapi ketika akhirnya kita mau ngetes gitu ya, role di sini biasanya yang relevan gitu ya adalah tester developer, mungkin untuk ngetes produknya dulu sebelum di launching gitu ya, dan balik lagi ke product owner dan manager. Ketika udah sampai launching ini, nanti kita akan balik lagi ke tahap yang pertama gitu. Tadi jadi aku bilang prosesnya itu ya sangat iteratif dan nggak pernah selesai gitu. Ketika ada innovation, ketika kita udah buat solution, itu akan ada problem baru dan itu akan diselesaikan lagi seperti itu. Next-nya, ini tadi sangat general terkait digital transformation, terkait mindset digital product, terkait mindset proses digital product, tapi mungkin ini di akhir aku akan memberikan beberapa rekomendasi untuk belajar dan masuk ke dunia digital product, yaitu mungkin yang pertama belajar. Kalau experience aku belajarnya dari bootcamp, belajarnya dari course, belajarnya dari banyak ikut komunitas gitu ya. Bantuin project orang, terjun ke project langsung itu perlu gitu ya, ngobrol, magang, terus mungkin cari mentor, gimana kalau misalnya cutting-cutting atau kakak tingkat atau alumni ada yang di digital product, coba ngobrol, coba cari tahu lebih banyak. Tadi balik lagi, coba untuk mengempathize gitu ya, mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya terkait karir digital product, role-nya itu apa gitu ya, spesifikasi apa yang harus kita miliki, skill-nya seperti apa gitu. Mungkin sekarang yang gampang kita bisa connect dulu gitu ya sama orang-orang di LinkedIn, kita bisa menggunakan teknologi browsing gitu ya untuk cari tahu sendiri gitu ya. Biasanya kalau kita udah cari tahu di Google atau di internet, dari satu informasi masuk ke informasi lain dan itu akan banyak banget gitu ya. Jadi kita harus juga ngobrol sama orang. Dan mungkin dibantu dengan kuliah gitu. Jadi kalau akhirnya aku sendiri, aku coba menggabungkan school of knowledge aku dengan karir aku, dengan akhirnya mindset yang aku bawa, dan dengan passion aku gitu. Jadi gimana caranya supaya decision aku atau yang aku jalanin dari awal sampai akhir itu lain. Mau aku belajar, mau aku ngebantuin project orang, mau aku magang, aku mau nyari mentor, bootcamp, dan lain-lain gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk kalian explore. Next-nya adalah kita harus praktik gitu ya, kita harus terjun langsung. Semua ini yang aku bilang adalah terkait jam terbang, aku nggak akan bisa cerita kayak gini, aku nggak akan bisa bareng-bareng belajar ketika aku akhirnya nggak pernah melakukan ini, ketika akhirnya aku belum terjun di sini. Jadi semua yang aku lakukan atau semua yang akan teman-teman jalankan prosesnya mungkin kerasa nggak lain, tapi mungkin akhirnya di akhir teman-teman bisa connect the dots gitu ya, ternyata
proses yang aku jalankan dan teman-teman jalankan dari awal sampai akhir, apa sih hubungannya dan apa sih conclusion di balik semuanya. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Aku balikin nih ke Kaisar atau teman-teman yang mau bertanya. Cukup panjang penjelasan aku. Oke, semoga akhirnya tergambarkan terkait produk digital dan digital produk seperti apa. Oke, terima kasih Kak Syafanida. Mungkin boleh nih tepuk tangannya dulu ya untuk Kak Syafanida. Wah, tadi benar-benar ini ya, jelas banget gitu penjelasannya. Oh, boleh minum dulu ya Kak ya. Capek kali ya tadi. Banyak banget nih ngobrolnya ya Kak, nggak apa-apa kok Kak. Jadi mungkin dari awal perkenalan dulu, terus kayak tentang apa sih digital produk itu, hingga sampai kayak step-stepnya gitu. Dan juga tadi ada sedikit tips and trick ya Kak di akhir nih bagi seorang yang ingin digital produk. Nah, mungkin dari apa yang sudah disampaikan Kak Syafan ini, aku ada beberapa pertanyaan, gak apa-apa ini Kak ya, kita sambil ngobrol-ngobrol gitu ya Kak. Oke, boleh. Nah, mungkin aku pengen nanya nih, kayak kan Kakak tadi di ITB di FSRD nih Kak. Sepemahaman aku tuh FSRD itu kan ada beberapa jurusan gitu ya. Aku mungkin boleh cerita-cerita sedikit dong Kak. Gimana sih Kakak awalnya milih ke produk desain, terus sampai bisa akhirnya masuk ke bidang digital gitu. Oke, wah menarik ya. Waktu dulu aku masuk FSRD itu karena aku malas belajar aja sih, maksudnya padahal gue cuma bisa gambar, lah mau gambar aja gitu. Terus aku dari IPA, jadi yang kayak, duh ngapain gue belajar lagi, nggak bisa nih gambar lagi tuh dengan keadaan kan. Akhirnya yaudah dia switch ke IPS gitu, terus akhirnya udah di akhir, harus UN dulu, yaudahlah lakuin selesaiin. Akhirnya aku ke FSRD, mungkin tahun pertama tuh aku merasakan gila cuma gambar-gambar doang gitu. Ketika akhirnya di TPB tahun pertama ada milih jurusan, jadi milih jurusannya itu waktu itu ada desain produk, interior design, kria, desain komunikasi visual, dan seni rupa. Awalnya aku mau masuk seni rupa, yang persepsi aku adalah akan menjadi seniman gitu ya, edgy gitu kan, melukis di kanvas yang gede, gambar-gambar gitu kan, nah, keren lah seniman gitu. Habis itu ternyata ada satu hal yang bikin aku penasaran, yaitu terkait dengan pemikiran aku ketika akhirnya itu melihat pesawat sebenarnya. Aku mikir kenapa ya akhirnya orang itu bisa nyiptain pesawat dengan model dan desain yang seperti itu gitu, bentuk yang seperti itu gitu ya. Di dalamnya ada mesin-mesin yang kompleks gitu ya. Itu sangat ribet gitu, walaupun aku udah nonton video dokumentasinya gitu ya, video tentang prosesnya, baca-baca buku gitu ya. Ini terlalu kompleks gitu untuk akhirnya aku bisa bikin pesawat gitu. Ternyata ada produk-produk lain di dunia ini yang aku pakai gitu. Contoh sederhananya waktu itu aku melihat peniti, makanya tadi aku bilang ini pasti orang yang ngebikin peniti ini pasti mendesain gitu. Terus aku ngeliat buku, ini buku juga pasti didesain gitu. Aku ngeliat laptop, aku ngeliat hal-hal yang aku pakai dalam keseharian, ini adalah suatu desain gitu. Ini adalah suatu hal yang terkait dengan keilmuan yang lagi aku jalani loh. Alangkah baiknya gitu ya, untuk aku cari tahu di situ, dan akhirnya aku coba untuk memilih, sepertinya desain produk ini akan mengajarkan aku banyak terkait dengan gimana sih akhirnya menciptakan suatu produk, gimana sih akhirnya proses dan decision making-nya. Aku kira aku akan enjoy karena palingan cuma gambar nih, bikin laptop gitu kan, gambar tas gitu. Mungkin ngide-ngide tuh bikin pesawat gitu, gambar-gambar apalah produk-produk yang futuristik gitu ya, bikin robot gitu. Ternyata masuk, aku dikenalin sama mindset material, aku dikenalin pelajaran fisika lagi, pelajaran kimia lagi, aku dikenalin dengan gambar lagi, jadi tabrakan antara otak kanan dan otak kiri, nggak bisa ngerespon. Tapi di situ aku melihat atmosfer di ITB itu akhirnya menggiring aku untuk, wah sepertinya ketika akhirnya aku masuk desain produk, aku adalah seorang fasilitator yang bisa menjembatani antara proses eksak gitu ya, proses yang sangat teknikal dengan suatu suatu bisnis atau suatu hal yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi di sini aku mencoba menjadi generalis yang akhirnya aku banyak berbicara tentang prosesnya, tentang tadi yang aku ceritain mindsetnya gitu, dan gimana caranya akhirnya aku mencari tahu berbagai hal gitu ya, tanpa akhirnya aku nggak ngeblok kalau misalnya itu bukan bagian dari keilmuan aku gitu. Jadi ketika akhirnya di desain produk, aku coba men-challenge diri aku
untuk akhirnya melakukan berbagai proses gitu ya, proses product development dengan output yang berbeda. Oke, aku akan ngebikin tas, aku akan coba ngebikin desain laptop, aku mau ngebikin robot, aku mau ngebikin akhirnya software, aku mau ngebikin aplikasi, bahkan aku mau membikin sistem gitu ya. Dan ketika akhirnya waktu dulu aku banyak main di organisasi, aku akan membuat sistem dari organisasinya itu sendiri seperti apa. Dan di situ ternyata prosesnya atau mindset-nya yang aku bawa itu sama, yaitu tadi gimana caranya proses yang aku bawa adalah designing gitu ya, proses akhirnya design thinking gitu ya, pemikiran desain yang aku implementasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan aku gitu ya, ke dalam aspek akademik aku, ke dalam aspek keseharian aku, dan itu berhasil. Jadi ketika akhirnya aku masuk ke DP, ternyata yang aku kepengen cari tahu adalah gimana orang membuat produknya gitu. Yang aku dapatkan adalah proses dan metodenya itu seperti apa dengan berbagai produk yang berbeda. Nah, ketika akhirnya aku melihat peluang di digital product ini, aku rasa metode-metode yang aku gunakan, proses yang aku tahu gitu, mindset yang aku bawa, pengalaman aku itu bisa untuk akhirnya masuk ke dalam kontribusi di digital product ini gitu. Jadi waktu itu pertama kali aku mau ngambil role-nya itu project manager gitu ya, designer, researcher, sebenarnya banyak pilihan, tapi karena akhirnya aku kuat, mungkin aku menyadari kalau misalnya aku enjoy dan aku passion di proses berpikir di mana akhirnya aku mengumpulkan data, aku mencari tahu gitu ya, fokus kepada mindset human centered, yang paling sesuai adalah research gitu di situ. Dan aku booster lagi mungkin setelah memutuskan untuk masuk ke research, aku memutuskan untuk memperdalam itu atau menjelaskan itu, menspesifikkan digital product dan research itu untuk aku masuk bootcamp di tadi Purwadika dan digital product dan ngambilnya UI UX design. Jadi mungkin ketika di desain produk itu sangat general, aku cuma tahu proses secara general, secara sangat holistik gitu ya, dengan produk yang berbagai macam, nggak fokus ke digital, tapi akhirnya aku mencoba memfokuskan ya tadi di bootcamp, dan aku ikut berbagai course, komunitas, dan lain-lain, dan itu cukup menjelaskan gitu ya, untuk akhirnya karir aku ke depannya, ilmu apa yang aku butuhkan untuk belajar lagi gitu, dan role mana yang aku harus konsisten di dalamnya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, pernah baca gitu ya, jurnal atau apapun gitu terkait dengan T-shape people, dari dulu aku memposisikan diri, aku adalah seorang T-shape people, fasilitator, di mana kalau T kan kayak gini ya, aku harus secara general mengerti berbagai knowledge, tapi aku punya spesifik gitu. Satu, yaitu akhirnya aku putuskan untuk mengerti di bagian research gitu, holistik untuk secara horizontal, aku mengerti banyak keilmuan, metode, pengetahuan, tapi dispesifikkan ke dalam role researcher, mungkin seperti itu. Panjang juga ya. Iya ya, emang awalnya tuh mungkin kadang kakak yang kayak, aduh malas dulu awalnya nggak mau belajar lagi matematika gitu, tapi akhirnya karena kakak ada penasaran juga akhirnya bisa terjun nih kayak ke bidang digital, produk digital ini. Nah mungkin aku juga pengen nanya nih kayak pasti kan kakak pas masuk nih ada ekspektasi gitu kerja di bidang digital itu seperti ini, tapi ternyata realitanya ini, mungkin kayak kakak ada nggak pengalaman seperti itu gitu? Ada. Jadi mungkin ini ya terkait dengan ekspektasi dan realita gitu. Jadi karena aku banyak switch di company macam-macam dan hitungannya cepat 3 bulan, 2 bulan, terus waktu itu aku udah 3 tahun di konsultan gitu dari aku kuliah yang megang handling project macam-macam. Yang dulunya tuh aku membawa suatu proses berpikir aku sendiri gitu. Di sini bertabrakan dengan teman-teman aku yang sama-sama researcher, sama-sama ada di digital product, mungkin dengan latar belakang yang berbeda. Karena tadi proses agile, jadi semua orang dari berbagai keilmuan gitu ya, dari berbagai latar belakang, kuliah mungkin atau bootcamp doang atau langsung kerja, intern, itu tuh bisa karena yang dijual kita skill. Beda kalau misalnya di perusahaan BUMN gitu ya, yang misalnya bukan digital product, yang dijual tuh biasanya manajerial kan, kayak oke, gue nunggu nih 2 tahun untuk naik gitu. Oke, gue nunggu nih 4 tahun untuk naik. Tapi kalau digital product gitu ya, bahkan aku ketemu teman SMK yang udah kerja dan dia role-nya sama kayak aku dan dia termasuk hitungannya senior. Karena yang dijual adalah skill. Gitu. Jadi lu bisa apa, gue bayar, oke lu masuk ke sini dan lu bisa untuk akhirnya nge-create ini, untuk nge-handle ini. Biasanya kayak gitu. Jadi
mungkin mindset aku berbenturan dengan yang lain karena di dunia digital produk itu kita ketemu sama orang-orang yang ngejual mindset mereka juga, yang ngejual skill mereka juga dengan latar belakang yang berbeda. Jadi mungkin di situ banyak proses kompromi terkait dengan apa yang udah aku tahu dan apa yang udah teman-teman tahu gitu. Jadi ketika akhirnya aku masuk, ternyata realitanya nggak mengecewakan, tapi itu justru jadi challenge baru sih. Jadi gimana caranya supaya ternyata aku akan terus belajar ya di sini. Ternyata nggak sangat agile gitu ya. Ternyata nggak cuma nulis-nulis doang, bikin dokumen. Ternyata kerja tuh nggak cuma yang dominan, nggak cuma yang kayak membosankan untuk akhirnya aku melakukan suatu aktivitas, tapi setiap hari akan ada challenge baru gitu. Karena tadi iteration-nya itu tuh sangat cepat gitu. Mungkin itu. Oke deh, berarti emang ini ya Kak, kalau di bidang pro digital itu nggak cuman ilmunya aja, tapi skill-nya kita juga gitu ya, yang harus dipunyai gitu. Oke, Iya. nah selanjutnya aku pengen, mungkin tadi kan sempat disebut ya Kak, ada beberapa banyak bidang gitu ya, yang bekerja di produk digital ini, bukan cuman Kakak aja sebagai UI UX researcher gitu. Nah mungkin bisa kasih tahu nggak Kak, apa sih bidang-bidang yang mungkin lagi banyak banget nih diminati dan banyak banget nih peluangnya bagi orang-orang yang pengen masuk nih ke bidang digital Kakak, yang tadi Kakak. Itu ada di PPT aku sih, yang tadi aku jelasin tuh lagi banyak banget dan lagi dibutuhin banget gitu. Dan boosternya itu termasuk banyak wadah untuk kalian ngebooster dan kalian belajar, banyak course, banyak komunitas gitu ya, banyak internship itu banyak banget gitu ya. Terutama biasanya yang kalian kalau mau lihat itu di startup itu banyak banget role-role yang lagi buka gitu ya, internship atau mau full time. Dan di situ cara kalian untuk tahu sebenarnya skill apa yang dibutuhin, ya tadi ngobrol, habis itu mungkin akhirnya ikut bootcamp langsung. Karena ketika ikut bootcamp atau ikut komunitas, mungkin itu akan memperjelas sebenarnya cara kerjanya seperti apa gitu. Jadi kalau kalian kepengen, kalau teman-teman semua kepengen untuk tahu school of knowledge-nya dari akar-akar ilmunya itu ya kuliah, tapi kalau langsung implementasi ke lapangan, cara kerjanya mungkin ya kalau nggak intern, ya kalian bootcamp atau ikut course dan komunitas. Dan yang paling banyak ya biasanya ada di bagian produk digital, itu ada di bagian tim produknya. Itu sangat banyak, karena kalau misalnya di tim produknya itu setiap company itu berbeda gitu. Bahkan ada yang mungkin judulnya UI UX designer gitu, tapi ada yang cuma UI designer, UX designer, UX nanti akan dipecah lagi ke UX researcher, interaction designer, itu sangat banyak gitu. Jadi sesuai kebutuhan company. Kalau Traveloka, contohnya di tim produknya, itu ada interaction designer, ada UX designer sendiri, ada UX researcher sendiri, ada UI designer sendiri gitu. Untuk menciptakan produk ada aspek yang macam-macam tuh. Tapi ketika ada di company aku, ternyata nggak ada interaction designer. Interaction designer dihandle sama UX designernya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan maturity dari si perusahaannya atau company-nya gitu biasanya. Oke, berarti banyak banget ya Kak. Jadi bagi teman-teman nih yang mau tahu kira-kira bidang apa yang cocok dengan dia dan kira-kira apa sih yang bisa kita tawarkan gitu ya ke bidang tersebut, memperbanyak cari-cari gitu ya Kak ya. Iya, betul. Oke, nah selanjutnya nih Kak, kayak mungkin nih pertanyaan kebanyakan dari kita gitu ya, ikutan ini. Jadi pengen tahu nih sebenarnya apa sih, kenapa sih kita sebagai seseorang gitu ya, itu bukan harus kayak masuk gitu ke bidang digital gitu atau mempunyai digital skill, kenapa gitu Kak? Alasannya ya, kenapa harus masuk ke digital skill? Menurut Kakak gitu ya? Oke, menurut aku melihat peluang. Maksudnya banyak banget pekerjaan-pekerjaan sekarang yang memang nggak relate sama, mungkin kalau orang tua kita tanya gitu mau kerja apa, itu apa gitu kan. Jadi justru ketika akhirnya aku melihat suatu peluang yang challenging adalah ketika kalau aku ngobrol sama orang tua gitu ya, orang-orang mungkin orang tua aku, om aku ngobrol terkait role apa, mereka tuh tanya, mereka nggak tahu. Itu bagi aku suatu hal yang berarti ini satu yang baru gitu, berarti suatu hal yang emang innovation gitu, suatu hal yang emang orang-orang tuh perlu belajar banyak gitu ya, bahkan mungkin akhirnya orang-orang itu perlu akhirnya tahu gitu dan sangat dibutuhkan sekarang.
gitu. Jadi kalau alasan aku ya tadi sih, aku melihat challenge, peluang, dan skill yang akhirnya aku bisa kontribusi di situ gitu. Jadi skill aku bisa tuangkan di mana, dan ternyata di peluang-peluang terkait dengan pekerjaan digital produk itu ternyata banyak. Satu lagi yang menyenangkan adalah challenge mungkin booster karir kali ya. Kalau tadi aku bilang ketika akhirnya karena kita dijual yang kita jual adalah skill gitu ya. Jadi ketika akhirnya kalian masuk 1 tahun itu tuh kalian udah bisa mungkin naik jabatan gitu role-nya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu manajer, 4 tahun gitu ya udah mentok. Jadi biasanya kalau misalnya aku stop, kalau lihat timeline digital produk pertama kali adalah 2009, 2007 gitu ya. Bukalapak, Tokopedia, kalau teman-teman menggunakan gitu ya dan mengikuti. Nah, itu orang-orang yang pertama kali jadi product manager, jadi researcher, jadi designer, jadi data science dan lain-lain di situ, sekarang udah jadi vice president, berarti karirnya 10 tahun dan udah muter-muter. Jadi kayak, oke, gue udah selesai nih di Tokopedia, nggak ada yang bisa gue improve lagi, oke, gue di hiring sama Traveloka, oke, udah jadi Traveloka 3 bulan doang gitu ya, udah selesai, udah nge-build di sistem, gue pindah lagi ke misalnya diambil sama Gojek, udah diambil sama Gojek, oke, gue diambil lagi sama startup baru misalnya kayak Happy Fresh gitu yang baru banget. Happy Fresh udah bener gitu ya, lama bikin sistem, cabut lah keluar negeri gitu, cabut lah belajar lagi gitu. Jadi kayak boosternya cepet, nggak apa ya, sangat agile dan akhirnya sangat challenging dan belajar banyak karena mungkin sistem yang berbeda adalah di mana kita akhirnya bisa untuk bertektokan dengan berbagai latar belakang keilmuan yang sangat berbeda karena nggak ada yang tetap gitu ya. Nggak ada yang tetap ketika akhirnya, oke, lu mau masuk role ini, spesifikasinya lu harus ini, yang dijual adalah skill gitu. Jadi asalkan lu punya skill, lu bisa masuk, dan kalau lu mau belajar dan lu mau nge-booster karir, ya udah seriusin aja. Oke, berarti alasannya tuh karena peluangnya banyak, terus juga dia tuh agile ya Kak tipenya. Kita dari berbagai banyak bidang tuh bisa masuk, dan juga mungkin terakhir tadi booster karirnya cepet gitu ya Kak. Tadi yang Kakak jelasin juga untuk naik tingkat itu lumayan cepat gitu, termasuk cepat. Oke, nah mungkin kayak dari tadi teman-teman mungkin udah banyak yang mau nanya-nanya nih ya. Dari tadi aku terus nih yang bertanya ya. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand nih, atau bisa lewat kolom chat. Nah, bisa sambil nunggu nih, mungkin Kak Syafrinida mau minum dulu, boleh banget ya. Oke, teman-teman silahkan. Oke, belum ada nih. Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand ataupun bisa langsung ke chat Zoom ya. Oke, teman-teman juga yang hadir nih sambil nunggu pertanyaan, bisa ngisi ini ya, bit.ly/buku tamu itu yang ada di chat ya. Mungkin bisa di-send lagi bagi yang belum baca. Ya jangan lupa ya untuk ngisi buku tamu ini. Gitu. Nah, mungkin teman-teman sambil kita nunggu kali ya, aku pengen komen-komen sedikit nih kayak tentang produk desain ini kali ya. Desain produk ini. Nah, ini tuh benar-benar bagi aku sendiri ini suatu hal yang masih asing gitu bagi aku. Jadi selama tadi mendengarkan dari Kak Syamadida dan juga sesi tanya jawab itu sebenarnya juga dari aku sendiri gitu ya. Aku sendiri masih penasaran dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga penasaran nih seperti aku bisa banget di raise hand ya atau bisa langsung bertanya lewat kolom Zoom. Oke, ini ada yang nanya tapi anonim ya, sepertinya tidak mau diketahui nggak apa-apa ya. Langsung ini Kak Syafrinida ada nggak ya? Oke, sama-sama aku ada Oke, kok. oke. Oke, sip. Jadi ini ada yang bertanya, Kak. Mungkin tadi kan Kakak udah bahas ya, kalau beberapa bidang gitu ya, di bidang ini tuh ada beberapa orang yang berbeda latar belakangnya gitu. Nah, kalau menurut Kakak nih, bisa nggak sih kayak kita dari jurusan lain gitu, menjadi seorang
UI atau UX researcher gitu. Dan atau mungkin bidang seperti apa atau jurusan seperti apa sih Kak gitu. Oke, sip. Kalau misalnya bidangnya apa, aku boleh share screen nggak ya? Boleh Kak, boleh. Mungkin kalau di researcher sendiri itu, wait, ini field research gitu ya, di mana kita melihat gimana menganalisis secara behavioral gitu ya, attitudinal. Jadi ada kuantitatif dan kualitatif gitu, macam-macam. Ada etnografi field studies, ada yang kita pakai ini teknik-tekniknya gitu ya. Jadi kalau misalnya aku dapat banyak banget teman-teman dari yang latar belakang keilmuannya adalah sistem informasi, psikologi, sosiologi sesuai dengan company-nya tadi. Jadi kenapa sesuai dengan company-nya tadi? Karena kebutuhan company itu produknya berbeda dan yang harus dicari tahu berbeda gitu. Kalau misalnya kita perusahaan yang terkait dengan social service gitu ya, mungkin akan banyak di etnografi research, akan banyak terkait dengan problem sosial gitu. Kalau di keuangan itu akan banyak di research terkait dengan finance dan lain-lain gitu. Jadi kalau latar belakang tergantung kebutuhan perusahaannya apa dan sebenarnya fokus kepada skill yang akhirnya dipakai sama research gitu, yaitu tadi gimana caranya akhirnya kita mengumpulkan berbagai data dan informasi, menganalisis gitu ya, dan fokus kepada usernya, biasanya seperti itu. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Oke, bentar ya. Tadi untuk bagi yang bertanya, kira-kira sudah terjawab belum ya? Oke, sip. Mungkin aku juga sekaligus mau follow up question Kak. Berarti kalau seperti aku nih seorang psikolog gitu ya, seorang yang di bidang psikologi gitu ya, sebenarnya bisa aja masuk ke asalkan emang bener ada skill-nya tadi ya Kak ya? Oke, Iya, betul. Oke, sip. Oke, terima kasih yang tadi udah bertanya. Terima kasih juga Kak Syafadila atas pertanyaannya. Oke, ini Sofia Taufik baru mau nanya. Oh, baru mau ditanyain. Oh, apa nih pertanyaan yang psikologi itu atau yang tadi sebelumnya tuh? Sofia, mungkin emang terkait itu ya? Oh, soal psikologi. Oh, oke. Maaf ya aku tanya gitu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya sudah mau bertanya gitu. Mungkin kalau Sofia sendiri kalau ada pertanyaan lagi boleh banget nih. Atau teman-teman yang mungkin tertarik juga di bidang ini tapi jurusan juga berbeda mungkin boleh konfirmasi dulu nih ke Kak Syafandiri kira-kira jurusan aku bisa atau enggak ya Kak gitu. Sip. Oke. Kira-kira teman-teman lagi kalau ada pertanyaan bisa langsung nih ya masukin raise hand ataupun ini ya apa namanya oke, ada pertanyaan. Oke, anonim lagi, nggak apa-apa. Oke, ini dia ketikkan satu-satu. Mungkin kita tunggu dulu ya. Oke, kira-kira kalau mau tahu. Oh, oke. Mungkin sebelumnya aku pengen nanya ke Kak Syafanida. Kira-kira bagi orang yang kita bertanyakan masalah tentang income, kira-kira kakak keberatan nggak ya, Kak? Aku mungkin nyebutinnya secara general kali ya, yang Oke, maksudnya boleh. dikasih. Oke, Boleh, kalau boleh. fresh grad gitu biasanya aku kasih yang ini aja deh, perusahaan-perusahaan yang udah lama ya, misalnya startup yang udah 5 tahun gitu ya. Biasanya kalau kalian masuk fresh grad di atas 2 digit biasanya akan ada 12 sampai 14 gitu. Internship akan di 3-4 gitu ya. Terus mungkin biasanya 1 tahun itu kalian dari junior masuk ke mid senior level, 1 tahun 2 tahun itu akan biasanya naik sekitar 30% gitu, atau kalian kalau ganti perusahaan boleh nego lebih dari 50% gitu ya, lebih banyak. Dan 4 tahun itu biasanya kalian jadi senior, dan biasanya senior atau manajer itu di atas 20. Mungkin itu kalau UMR-nya Jakarta Bandung, Jabodetabek gitu ya. Mungkin aku kasih overview-nya segitu gitu. Oke, sip. Wah, berarti emang bagi fresh graduate nih, bagi teman-teman yang mengincar income-nya nih ya setelah lulus gitu. Bisa banget nih ya masuk ke product design seperti Kak Syafandida dan bisa dipersiapkan nih dari sekarang. Dan dari jawabannya mungkin kalau untuk internship itu rata-rata sama ya Kak di berbagai bidang 3-4 gitu lah ya. Tapi untuk kalau udah fresh graduate itu termasuk tinggi ya Kak ya di bidang ini karena sampai 2 digit gitu. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi. Ini juga anonim. Sebenarnya teman-teman kalau nggak mau anonim juga nggak masalah ya, tapi ini sepertinya mau anonim gitu. Oke.
mau nanya kalau bidang engineering gitu, mungkin teknik gitu ya, bisa nggak sih diterapin gitu dan kira-kira diterapinnya di mana aja gitu, yang bisa diterapkan, ilmu tekniknya gitu? Gimana, Mungkin Kak? kalau akhirnya bisa diterapkan ilmu tekniknya, mmm, ini sebenarnya skill set yang ada di digital product ini bisa kalian cari tahu, kalau misalnya kalian udah coba-coba, lihat hiring di LinkedIn atau di mana ya gitu. Jadi kalau misalnya skill apa yang bisa dipakai sebenarnya tadi sih dari akhirnya mindset kalau di research gitu ya, mungkin analytical skill gitu ya, understanding, habis itu skill tadi, design thinking mindset gitu, terus mungkin skill yang sangat cocok adalah analisis sih kalau untuk teknik, karena ketika akhirnya jadi research, kalau aku sendiri, itu yang aku belajar banyak adalah gimana caranya mengolah berbagai information, banyak banget informasi yang akhirnya aku define ke dalam suatu idea atau solution recommendation. Dan itu termasuk suatu hal yang susah, tapi akhirnya terbantu dengan nanti biasanya kalian akan diperkenalkan dengan framework design gitu, framework proses gitu ya. Mungkin Oke, terima kasih, Kak. Berarti emang, analytical thinking-nya gitu ya. Oke, gimana jawabannya, apakah sudah terjawab? Oh, ini ada pertanyaan lagi. Semoga yang tadi, terjawab ya, yang menanyakan tentang apakah bidang teknik bisa diterapkan gitu. Oke, ini pertanyaannya anonim lagi ya, nggak apa-apa ya. Aku bacain, pada umumnya produk dibuat berdasarkan kebutuhan manusia dan prinsip-prinsip ergonomi. Pertanyaannya, ada nggak perusahaan yang nggak berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, tapi dia berhasil dengan produk yang dia buat? Kalau ada contohnya mungkin bisa disampaikan juga. oke, yang tadi ya nggak sesuai sama prinsip-prinsip user need dan ergonomi gitu. Wait. Kalau misalnya perusahaan company dibagi dua, ada yang mungkin ada yang akhirnya fokusnya ke profit oriented, value, atau pelayanan masyarakat dan lain-lain. Tapi biasanya kalau di bagian tim produk itu pasti mindsetnya tetap akan sama, yang dibawa fokus kepada kebutuhan usernya, spesifikasi yang di touch point yang ada di penggunanya, interaction-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya akhirnya kalian di luar itu akan berbeda mindset-nya. Misalnya akan ada di marketing, akan ada di data gitu ya. Mungkin akan lebih analitik lagi, akan lebih kuantitatif, akan lebih logis gitu ya. Dan di situ biasanya skill-skill yang tadi atau kebutuhan penggunanya fokus kepada touch point usernya, habis itu interaction-nya gitu ya, kepada setiap detail produknya, itu biasanya ya nggak terlalu dibutuhkan. Jadi kalau misalnya yang tadi berkaitan dengan ergonomi gitu ya, prinsip-prinsip kebutuhan user, itu akan ada di tim produknya, lebih akan ditekankan di tim produknya sendiri gitu. Mungkin seperti itu. Oke, sip. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Kira-kira bagi yang bertanya tadi apakah sudah terjawab? Dan teman-teman mungkin yang ingin, bertanya mungkin kita sisa 1 atau enggak 2 pertanyaan lagi nih ya, bagi yang ingin, bertanya. Jadi bisa langsung nih, pertanyaannya diberikan gitu, entah mau melalui open mic, dengan raise hand, ataupun dengan, tulis di chat gitu. Oke. Kita tunggu ya. Sip sip. Oh, mungkin teman-teman yang tadi anonim juga mungkin bisa menjawab ya, apakah menjawab atau tidak gitu. Sehingga kalau misalkan belum menjawab gitu, oh, bentar. Oke, dari Sofia, apresiasi keren banget nih buat narasumber dan pembawa acaranya. Terima kasih. Oh, ini ada yang bertanya, Kak Raffi boleh nih. Mungkin maupun Kak Raffi ini, salah satu peneliti tapi tetap punya pertanyaan juga ya, Kak, ya. Jadi penasaran juga nih ya, Kak. Halo, Assalamualaikum. Suaraku kedengeran nggak ya? Waalaikumsalam. Kedengaran kok, Kak. Oke, terima kasih Kak Nida dan juga Kaisan yang sudah menjadi moderator, terutama Mbak Nida sebagai narasumber. Mau nanya, ini sih general aja sih. Sebenarnya common misconception. Jadi
miskonsepsi apa sih yang paling sering terjadi gitu ya di profesi Mbak Nida gitu. Misalnya kalau di jurusan aku di jurusan hukum gitu, common misconception-nya biasanya kalau di jurusan hukum tuh harus ngapalin pasal misalnya kayak gitu. Padahal kan sebenarnya nggak ngapal pasal, tapi karena sering ketemu pasal jadi ingat gitu. Nah, kalau di profesinya Mbak Nida apa sih common misconception-nya yang sering dialamatkan kepada profesinya Kanida? Terima kasih Kanida dan juga Kaisan. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pi, Waalaikumsalam. Terima gimana kasih, tadi Kak. kok panjang? Mungkin Kaisan boleh ulangi dan rangkum. Oh iya, jadi mungkin miskonsepsi apa nih yang sering didapatkan gitu, yang sering kakak dengar gitu kali ya, tentang pekerjaan kakak di bidang digital product ini. Oke, mungkin kalau aku sendiri ya, karena aku adalah dari product design gitu, akhirnya mungkin teman-teman tuh kayak pikir, desain produk gitu ya, yang akhirnya cuma ngelihat bikin visual, bikin icon gitu, sesuatu hal yang sangat kreatif, yang sangat crafting gitu ya. Di situ akhirnya yang aku susah untuk membenarkan ke orang kalau aku adalah tim produk dan research. Research itu kan juga macam-macam, ada research yang tadi mungkin setiap company juga beda, kalau nggak di digital itu juga beda gitu ya. Jadi yang perlu aku benarkan sebenarnya banyaknya adalah di apa yang aku kerjakan gitu. Jadi aku menekankan sebenarnya kalau ditanya research itu apa gitu ya, aku cuma bilang aja kalau misalnya aku ngebikin aplikasi gitu, aku ngeriset tentang aplikasi gampangnya itu. Jadi kalau banyaknya itu dikasih tahu orang-orang tuh berpikir aku ngebikin icon-icon gitu ya, desainer produk gitu di tim produk, aku ngebikin apa sih visualnya gitu, padahal aku nggak lakukan itu. Jadi biasanya aku tekankan ya udah aku nge-research atau aku akhirnya menganalisis gimana caranya aku ngebikin software atau aplikasi. Nah itu aja gitu, nggak di bagian craftingnya. Oke, oke, sip. Iya, aku juga mungkin pas awal-awal tahu Kanida, kenal Kanida tuh mikirnya juga yang kayak bungkus gitu kan ada desain-desainnya, aku kira awalnya seperti itu bilang kakak. Tapi ternyata setelah mendengar kakak ternyata aku bisa jadi lebih paham. Kayak gimana Kak Raffi, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, alhamdulillah sudah cukup terjawab. Terima kasih Mbak Nida dan juga Oke. Mas Kaisan sudah diberikan kesempatan. Iya, sama-sama Kak. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih, kita kasih kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. Silahkan bisa langsung memberikan pertanyaannya, boleh raise hand ataupun boleh lewat chat Zoom. Oke, mungkin karena waktunya sudah sedikit, aku juga batasin kali ya waktunya 1 menit lagi. Oke, ada lagi nih yang masuk untuk pertanyaan terakhir. Oh ini ya. Pertanyaannya mungkin Kanida juga bisa baca. Sebagai UX researcher yang sering berhubungan dengan klien, boleh dong tipsnya untuk membangun hubungan baik dengan atasan dan klien. Boleh nih Kak untuk pertanyaan terakhirnya. Oke, mungkin yang sering berhubungan dengan klien gitu ya. Sebenarnya tadi mindset aku adalah fasilitator. Kenapa mindset aku adalah fasilitator? Karena tadi di mana akhirnya aku bisa no judgment gitu ya, di mana aku akhirnya bisa understanding juga sebenarnya ketika akhirnya klien itu ngebawa problem gitu ya, atau atasan gitu ya ngebawa suatu problem ke aku, ya mereka juga sama sebagai user gitu, sebagai orang yang perlu aku pahami. Di situ sebenarnya ada mindset fasilitator yang sangat penting, di mana ya aku akan memfasilitasi semua kebutuhan kalian gitu ya, aku akan menjembatani semua kebutuhan kalian, baik dari klien, baik dari atasan, stakeholder mungkin ya, dan shareholder gitu, macam-macam, untuk akhirnya aku coba combine, aku coba akhirnya understand yang tadi, dan akhirnya aku generate untuk menjadi suatu conclusion gitu sebenarnya, mungkin gampangnya seperti itu. Jadi ya mental-mental atau mindset fasilitator ini yang biasanya aku bawa untuk akhirnya gimana sih aku berhubungan baik dengan klien, dengan atasan juga gitu ya, dengan tim-tim lain dan teman-teman lain di kerjaan. Oke, terima kasih Kak Syafanida atas jawabannya. Untuk Kak Evi gimana? Apakah menjawab nih tadi jawaban Kak Syafanida? Oke, kita tunggu. Oke,
Oke, terima kasih. Berarti insya Allah udah terjawab ya. Oke, terima kasih untuk Kak Syafanida dan teman-teman semua. Sayang sekali ya, tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kita. Dan juga sekaligus menutup sesi aku sebagai moderator di sini. Mungkin sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih nih kepada Kak Syafanida yang telah memberikan banyak sekali nih insight-insight bagi kita. Mungkin tadi banyak banget nih kayak pertama tentang thinking Kakak, kayak jalur, pemikiran Kakak, terus juga langsung dimasukin ke, pengenalan tentang desain produk, terus juga masuk ke step and step-nya, terus juga tadi ditanya jawab tentang pengalaman Kakak, dan juga pandangan-pandangan Kakak. Wah, itu semoga insightful banget ya, yang pasti insightful banget sih bagi aku dan semoga juga insightful bagi teman-teman semua. Nah, mungkin di akhir nih, sebelum kita tutup bukan ditutup ke acara ya, tutup dari aku gitu ya, dari Kak Syafanida kira-kira ada closing statement nggak, Kak? Closing statement dari aku mungkin tadi learning by doing, learning by thinking itu harus disesuaikan, harus diseimbangkan gitu. Jadi ketika akhirnya kalian belajar gitu, coba implementasi apa yang udah kalian pelajari dengan berbagai peluang yang ada di dunia ini gitu ya, dengan berbagai macam peluang dan berbagai banyak peluang yang ada di dunia ini gitu. Mungkin seperti itu aja gitu. Oke, terima kasih Kak Syafanida atas closing statement-nya. Nah, tadi juga sekaligus penutup dari aku pengen ngucapin terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua, dan aku ingin mengucapkan mohon maaf apabila selama menjadi moderator, aku melakukan banyak sekali kesalahan. Sekian dari aku kembalikan kepada Hanifah. Terima kasih. Oke. Ya, Masya Allah, terima kasih kepada Kak Syafanida dan Kak Kaisan sebagai narasumber dan moderator kita pada hari ini. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, udah hampir 2 jam nih kita berbincang tentang Introduction to Digital Skills for Future Careers 4.0 bersama Kak Safa dan Kak Kaisan. Banyak banget ya pengetahuan baru yang kita tahu dari perbincangan kita tadi, mulai dari design thinking, pokoknya banyak banget deh ilmu baru yang kita dapetin, entah itu dari teori dan prakteknya gitu ya. Oke, langsung aja. Sebelum kita beralih ke sesi dokumentasi, ada ucapan terima kasih nih sama kenang-kenangan dari IKASA buat Kak Syafanida dan Kak Kaisan yang akan diserahkan oleh saya sendiri. Oke. Ikatan Keluarga Alumni Ashifa presented the certificate to Syafa Khairunida, SDS, for her invaluable insights, experiences, and expertise shared with the participant of the online talk show entitled Introduction to Digital Careers, to Digital Skills to Digital Careers 4.0, held during the IKASA Talk Show Series 2022, Digital Careers Overview, on December 20, 2022. Sincerely by Alfian Ariski Pratama. Oke, buat Kak Syafanida, izin dokumentasi ya, Kak? Oke. Saya hitung, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Next. Akan ada penyerahan sertifikat untuk kakak moderator. And Ikatan Keluarga Alumni Ashifa presented the certificate to Kaisan Ahmad Maulana in recognition of his meritorious role as a moderator on the online talk show entitled Introduction to Digital Skills to Digital Careers 4.0, held during the IKASA Talk Show Series 2022, Digital Careers Overview on December 20, 2022. Sincerely by Alfian Ariski Pratama, SA, President of IKASA 2022-2024. Izin dokumentasi Kak Kaisan. 1, 2, 3. Oke. Thank you.
Nah, karena udah nih sesi penyerahan sertifikatnya, kita beralih ke sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang udah hadir nih, dimohon untuk open cam ya semuanya. Karena kita mau foto bareng. Yuk, ditunggu semuanya buat open cam. Oke, sambil menunggu teman-teman buat open cam, dimohon buat teman-teman semua buat ngisi database ya. Dan diingatkan kembali database ini khusus buat alumni Ashifa. Jadi buat teman-teman yang udah lulus dari Ashifa, dipersilakan untuk mengisi link yang akan di-share di kolom komentar dan di grup ya. Ayo teman-teman yang belum open cam, ditunggu buat open cam. Oke, mungkin cukup ya waktunya. Sekarang kita ambil foto dulu. Buat operator, ya aku aba-abain ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup? Oke, terima kasih Kak Operator. Nah, udah nih sesi dokumentasinya. Sekarang kita langsung ke penutupan. Tapi sebelum kita menuju ke akhir acara, aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman, alumni, ada titipan dari Partnership Center IKASA buat ngisi database yang tadi tuh. Jadi buat teman-teman yang belum ngisi, dimohon untuk segera mengisinya ya. Karena data-data kalian penting banget nih buat kita IKASA gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini. Saya Hanik Hamin Hajil, mohon maaf atas segala kesalahan. Dan yang terakhir, saya ucapkan sampai jumpa di sesi kedua Digital Careers Overview besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman bisa pada leave Zoom-nya ya.